Awas nanti jatuh cinta, cinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ayub Faidin, NIM 128. Saya akan memaparkan video hasil dari proses konseling mata kuliah keterampilan konseling. Berikut videonya. Waalaikumsalam. Oh, Mas Izul, silakan masuk, Mas. Iya. Silakan duduk, Mas. Ya, terima kasih. Wah, saya sangat senang sekali bisa bertemu dengan Mas Izul. Bagaimana kabarnya, Mas? Alhamdulillah baik, Pak. Sekarang sedang sibuk kerja atau kuliah, Mas? Saya sekarang sibuk kuliah, Pak. Kuliah di mana, Mas, kalau boleh tahu? Di Pondok Tegal. Wah, di situ bagus itu. Terus gimana, Mas, kuliahnya? Apakah berjalan dengan lancar? Sedang tidak baik, Pak. Kalau Bapak boleh tahu, kenapa kuliah Mas Izul itu berjalan tidak baik? Entahlah, Pak. Saya merasa sangat bingung dan sedih, Pak. Baik, Bapak memahami apa yang Mas Izul rasakan. Namun apakah perasaan tidak enak itu yang mengganggu perasaan Mas Izul bisa dibicarakan bersama? Saya kira begitu, Pak. Bisakah Mas Izul jelaskan? Iya, Pak. Saya dengan senang hati akan menjelaskan, tapi dengan syarat obrolan ini jangan sampai menyebar ke mana-mana, Pak. Kalau begitu, Bapak ingin mendengarkan sejauh mana perasaan tidak enak dari Mas Izul. Bisa bercerita, di sini Mas Izul bisa bercerita dengan bebas dan dijamin kerahasiaannya. Begini, Pak. Saya merasa tidak percaya diri ketika tampil di depan kelas, Pak. Tidak percaya diri, lalu bagaimana? Setiap saya tampil di depan kelas, saya pasti merasa gugup, dan bingung harus apa yang saya katakan nanti ketika di depan kelas melakukan presentasi, Pak. Bisakah Mas Izul jelaskan lebih jauh tentang perasaan tidak percaya diri yang Mas Izul rasakan? Tentu saya gemetar ketika tampil di depan kelas, Pak. Saya juga merasa tidak percaya diri saat menjawab pertanyaan dari teman-teman atau dari dosen yang diajukan kepada saya. Padahal saya hanya menjawabnya dari tempat duduk saya, tapi saya merasa gugup dan gemetar. Ini yang menyebabkan saya jarang bicara di depan kelas, Pak. Saya merasakan apa yang Mas Izul rasakan. Terus apa yang Mas Izul lakukan ketika Mas Izul itu merasa tidak percaya diri di depan kelas? Saya hanya diam saja, Pak, daripada saya malu dengan teman-teman saya karena saya gugup dan tidak percaya diri. Apakah dengan cara seperti itu Mas Izul bisa senang atau nyaman di kelas? Tentu tidak, Pak. Tetapi saya terus berpikir. Jadi Mas Izul itu beranggapan bahwa segala sesuatu itu harus sempurna tanpa ada kesalahan sedikit pun. Apakah demikian? Iya, Pak. Saya orangnya memang seperti itu. Segala sesuatu harus saya kerjakan dengan sempurna, walaupun itu tidak mungkin bagi saya. Kalau begitu, apakah masalah Mas Izul itu tentang bagaimana bisa presentasi dan menjawab pertanyaan dalam dosen supaya tidak gugup? Iya, Pak. Dan saya bingung harus bagaimana. Setiap hari saya berpikir dan berusaha bagaimana caranya agar tidak gugup di depan kelas. Ya, bagus sekali tuh Mas Izul sudah memahami masalah yang Izul alami, yaitu bagaimana Mas Izul bisa presentasi dan tidak gugup ketika menjawab pertanyaan dari dosen.
Iya Pak, saya sangat ingin sekali bisa tampil percaya diri di depan kelas, tapi rasanya sangat sulit dan menurut saya tidak mungkin. Bagus sekali keinginan Mas Izul. Bapak sangat senang sekali bisa mendengarkan pernyataan dari Mas Izul. Lalu apakah Mas Izul sudah punya cara untuk mengatasi masalah itu tentang tidak percaya diri ketika presentasi dan gugup ketika menjawab dosen? Saya masih bingung Pak. Apa yang membuat Mas Izul itu merasa bingung? Saya takut jika nanti saya saat menjawab pertanyaan dari teman-teman atau dosen, saya tidak bisa menjawabnya atau salah. Apakah Mas Izul sudah berusaha melakukan yang terbaik? Rasanya menurut saya belum Pak. Jika mencobanya saja belum, lalu kenapa Mas Izul bisa berpikiran negatif seperti itu? Nah itu yang saya tidak mengerti Pak. Saya akan berusaha melakukan yang terbaik untuk diri saya sendiri Pak. Baiklah, apa kira-kira rencana Mas Izul sementara sebagai pegangan untuk tindakan selanjutnya? Begini, jadi pertama saya akan berlatih dan belajar dulu tentang materi yang diberikan dosen yang akan dipresentasikan nanti. Dan kedua, saya akan berpenampilan rapi agar saya lebih percaya diri lagi untuk menyampaikan materinya. Yang ketiga, sebelumnya saya harus berlatih dulu di depan cermin atau berdoa sebelum melakukan presentasi. Bagus, Mas Izul itu sudah tahu apa yang harus lakukan. Sebelum pembicaraan ini kita tutup, bagaimana perasaan Mas Izul mengenai kita berdiskusi dan apakah kesimpulan dari Mas Izul itu sendiri? Saya merasa lega dan lebih tenang setelah melakukan konseling ini dengan Bapak. Kecemasan dan ketakutan yang saya alami selama ini mulai menurun dan juga saya akan sedikit demi sedikit menghilangkan rasa ragu untuk tampil di depan kelas Pak. Baik, saya akan menyimpulkan. Jadi kesimpulannya Mas Izul itu akan melakukan 3 tindakan. Yang pertama, belajar terlebih dahulu sebelum presentasi, dan yang kedua, berpenampilan rapi dan berlatih di depan cermin, dan yang ketiga, berdoa sebelum melakukan presentasi atau berdiri di depan kelas. Apakah Mas Izul yakin akan melakukan ini? Ya, saya yakin akan berusaha. Baiklah. Apakah ada yang masih bisa disampaikan lagi Mas Izul? Saya rasa cukup begitu saja Pak. Bagaimana kalau pembicaraan ini kita tutup, Mas Izul? Terima kasih atas kesediaan Mas Izul telah melakukan konseling pada saya. Baik Pak, saya juga terima kasih banyak telah memberikan pencerahan kepada saya untuk lebih percaya diri lagi untuk tampil ke depan. Terima kasih banyak Pak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Salam.